Dan disebutkan pula di dalam hadis, inna man zakarallaha inda wudu'ihi tahharallah jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillah lam yathur minhu illa ma asabahul ma. Artinya sesungguhnya sesiapa yang menyebut nama Allah ketika berwudu, maka Allah menyucikan jasadnya semuanya. Orang berwudu mengucap bismillahirrahmanirrahim, hanya dia berwudu, nah Allah sucikan jasadnya semuanya. Tetapi sesiapa yang tidak menyebut nama Allah di dalam wudunya, maka tidak suci dari jasadnya kecuali hanya anggota yang terkena air saja. Orang berwudu misal kada berbismillahan langsung berwudu, sah wudunya. Nang terangkat hanya hadas kecilnya, tapi keutamaan wudu, kelebihan wudu kada dapat. Kenapa? Karenanya meninggalkan sunat yang sangat kuat, yaitu mengucap bismillahirrahmanirrahim pada permulaan wudunya. Fadilah wudu seperti yang dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda al-abdu fatamadmada azhaballah bikulli dzambin asabahu bifihi." Bila berwudu seorang hamba, maka dia berkumur-kumur. Kan sebelum wudu disunatkan berkumur-kumur. Maka Allah menghilangkan tiap-tiap dosa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh mulutnya. Tentu dosa-dosa yang kecil. Bila dosa-dosa yang kecil kada ada lagi, ini bisa menghalusiakan dosa yang besar. Nah, jadi baku kumur itu fadilatnya bukan hanya untuk membersihkan mulut, tapi juga untuk menghilangkan dosa-dosa yang ada di mulut, supaya kayaknya waktu kita sembahyang, waktu kita munajat kepada Allah, mulut kita ini bukan hanya bersih daripada sisa-sisa makanan, tapi juga mulut kita bersih maknanya, hakikatnya bersih daripada dosa-dosa. Nah, itu fadilat wudu. Faizastanasaka, bila mana seseorang hamba yang berwudu tadi memasukkan air ke dalam hidung, itu kan sunat wudu juga, sunat yang muakkadah juga. Ketinggalan itu wudu kita sudah hilang kesempurnaan. Bila kita masukkan banyu ke dalam hidung, azhaballahu bikulli dzambin asabahu bi ampih, maka Allah menghilangkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hidungnya. Fa idza ghasala wajhahu, bila mana seseorang membasuh mukanya, azhaballahu bikulli dzambin asabahu biwajhi, Allah hilangkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh wajahnya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya, macam umpamanya perempuan kada berhijab di hadapan laki-laki yang bukan mahram, sedangkan di wajahnya ada perhiasan-perhiasan, nah itu termasuk satu dosa. Perempuan-perempuan muslimah itu mestinya memakai cadar penutup muka kalau keluar dari rumah, atau menghadapi laki-laki ajnabi, laki-laki orang lain. Itu pendapat yang paling kuat. Nah, pendapat yang lemah, ada yang mengatakan bahwa perempuan itu boleh ada memakai cadar keluar rumah atau menghadapi laki-laki yang bukan mahram, dengan dua syarat. Pertama, syaratnya
tidak ditakutkan fitnah. Yang kedua, tidak ada perhiasan-perhiasan di wajahnya. Nah, bila mana perempuan memakai perhiasan-perhiasan di wajahnya seperti gincu, calak mata dan sebagainya, lalu menghadap atau bertamu lawan laki-laki yang bukan mahram, itu dosa. Nah, dosa-dosa seperti itu diharapkan bisa hilang dengan berwudu, kalau wudunya itu sempurna. Fa'idha ghasala yadayhi, sabda Rasul, bila mana dia membasuh dua tangannya, azhaballahu bikulli dzambin asabahu, Allah hilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Fa'idha masaha ra'sahu, apabila dia menyapu kepalanya, azhaballahu bikulli dzambin asabahu bi ra'sihi, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di kepalanya. Ya, apa dosa di kepala? Para ulama mengatakan antara lain dosa-dosa kepala itu al-fikru fi muharramin, memikirkan sesuatu yang diharamkan Allah. Berpikir kayak apa hendak memperbuat maksiat nih. Nah, itu dosa di kepala. Termasuk dosa di kepala juga tahrikur ra'si istihza'an bil muslim, menggiling-gilingkan kepala tujuannya maulu-ulu orang. Nah, itu dosa di kepala juga. Termasuk dosa di kepala al-khuyala bi sya'rihi, sombong dengan rambutnya, mentang rambut baik, rambut mamak, berjambul, angkuh dengan jambulnya. Itu dosa di kepala juga. Al-imamah fakhran wa kibra, orang memakai bulang, memakai surban, hal keadaan sombong dan angkuh, itu pun dosa di kepala. Nah, dosa-dosa seperti itu diharapkan bisa hilang dengan menyapu kepala sebijian waktu berwudu tadi. Fa'idha ghasala rijlaih, bila mana dia membasuh kedua kakinya, azhaballahu bikulli dzambin asabahu birijlaih, Allah hilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh dua kakinya, seperti berjalan menuju tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, seperti perempuan membuka kakinya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, atau perempuan membuka kakinya keluar rumah. Nah, itu termasuk dosa-dosa yang ada di kakinya. Diharapkan itu bisa hilang dengan dibasuh tadi. Amun batis yang pernah menendang orang tuh kada hilang dengan berwudu. Nah, bisa menyipaki di orang memanya. Nah, itu sangkut pautnya kepada manusia. Kada cukup dengan wudu untuk menghilangkan dosa seperti itu. Nah, jadi fadilat-fadilat wudu, keuntungan-keuntungan wudu yang begitu banyak bisa didapat bila mana kita berwudu dengan sempurna tadi. Dan kesempurnaan wudu itu intinya adalah melakukan sesuatu yang diwajibkan, memperbuat rukun-rukun wudu, mengerjakan sunat-sunat yang muakkadahnya, meninggalkan yang dimakruhkannya. Ada sunat yang bila kita tinggalkan kadang makruh, banyak aja juga. Seperti bacaan-bacaan tadi, kita membasuh tangan, ini bacaannya, membasuh kepala, nyapu kepala, ini bacaannya. Itu sunat. Kalau kita kada bacaan itu bang, kada makruh. Nah, artinya kada menghilangkan kesempurnaan wudu. Amun kita bisa bacaan lebih baik. Mun kada bisa bacaan itu kada menghilangkan kesempurnaan wudu. Nah, macam berwudu kita sebaiknya menghadap kiblat, itu sunat. Tapi kalau kita berwudu kada menghadap kiblat, makruh lah, kada sampai kepada makruh.
Artinya kadang menghilangkan kesempurnaan wudu. Yang penting berwudu itu rukunnya dikerjakan, syaratnya biris, sunat muakkad nang kuat-kuatnya dikerjakan. Yang kuat-kuat tuh macam baku kumur, masukkan banyak ke dalam hidung, membasuh tangan, mengucap bismillah, basiwak, membasuh sarabat 3 kali. Nah itu sunat-sunat nang muakkad. Rasulullah SAW bersabda lagi tentang masalah wudu ini, ya Anas, inistata'ta an takuna abadan ala wudu'in faf'al fa inna malakal mauti iza qabada ruha abdin ala wudu'in kutibat lahu syahadah. Ujar Nabi kita, wahai Anas bin Malik, jika engkau puasa bahwa engkau itu selalu dalam keadaan suci, artinya bila batal berwudu, walaupun kedah hendak sembahyang, membiasakan diri dalam keadaan suci. Namun engkau bisa demikian, perbuat, bahwa malaikat maut bila mana mencabut nyawa seorang hamba dalam keadaan berwudu si hamba itu, maka si hamba itu dicatat sebagai syahid, orang yang mati syahid akhirat. Nah jadi membiasakan diri selalu berwudu. Kalau kita kada kawa saben hari, kita ambil hari-hari yang baik dalam rangka riyadhatun nafsi, melatih diri. Ambil hari Jumat, kita mencoba untuk melatih diri kita supaya terus menerus dalam keadaan suci. Jumat kita mulai umpamanya. Bila hari Jumat 24 jam kada berhadas, suci terus menerus. Karena hari Jumat sudah kita bisa menguasai, tambah hari Senin. Bila Jumat lawan Senin, suci 24 jam. Batal berwudu, batal berwudu, batal berwudu, batal berwudu. Dan kada banyak atau dibanyakan 10 kali sehari berwudu. Bisa kada sampai juga. Sebagian orang arif berkata, orang-orang yang mengekalkan wudu itu akan diberi karamat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, targhibul malaikat bi suhbatih. Malaikat rahmat itu senang menyertai dia. Orang nang berwudu, orang nang selalu dikelilingi oleh malaikat rahmat. Yang kedua, wala yazalul qalam ratban min katbi sawabihi, senantiasa pina malaikat itu selalu basah menulis pahalanya. Orang dalam keadaan suci, orang yang selalu dalam keadaan pahala, ditulis terus oleh malaikat. Yang ketiga, tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihuhu, anggota-anggota tubuhnya bertasbih walaupun ini kada bertasbih. Tangan bertasbih, kepala bertasbih, batis bertasbih, semua anggota bertasbih kalau dalam keadaan suci itu. Yang keempat, idza nama ba'asallahu ilaihi malaikatan yahfazunahu min syarris saqalain. Apabila dia guring dalam keadaan berwudu, Allah utus kepada itu orang nang guring tadi malaikat yang menjagakan dia dari kejahatan manusia dan jin. Biasa sihir-sihir itu dikirim oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah bila mana seseorang yang dituju itu dalam keadaan guring. Jadi masuknya penyakit-penyakit sihir itu biasanya dimulai waktu guring. Nah, kalau kita guring dalam keadaan berwudu, ada malaikat yang menjagakan kita daripada yang demikian.
Yang kelima, yusahhilullah alaih sakaratil maut. Orang yang selalu suci, selalu wudu, itu Allah mudahkan atasnya kesulitan mati. Artinya mudah menghadap sakaratul maut. Yang keenam, yakunu fi amanillah azza wa jalla madama 'alal wudu. Adalah dia dalam lindungan Allah, dalam keamanan Allah azza wa jalla selama dia atas berwudu. Orang yang jadi supir baik berwudu, jangan pagat wudu, supaya apa? Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai terjadi hal-hal yang kada baik waktu menyupir. Orang hendak naik ke pesawat bagus berwudu, kenapa? Supaya dilindungi Allah, kada akan berbahaya di dalam keadaan-keadaan seperti itu. Yakunu fi amanillah, adalah dia dalam keamanan Allah, madama 'alal wudu, selama dia dalam keadaan wudu. Nah, jadi itu faidah-faidah yang didapat dalam berwudu tadi. Jadi berwudu jangan hanya dianggap sekadar hanya untuk memulihkan sembahyang, berwudu jangan hanya dianggap sekadar boleh mencapai Al-Quran, tapi wudu itu hendaknya dijadikan sesuatu menarik faidah-faidah yang banyak. Syaratnya tadi adalah wudu yang baik. Bila berwudu yang baik, maka wudu itu akan banyak manfaat. Yang kedua, dianjurkan kita untuk senantiasa membiasakan diri dalam keadaan suci. Alangkah baik, karena kalau sudah lawas berwudu umpamanya kada batal-batal juga, perbaharui wudu. Disunatkan juga tajdidul wudu. Umpamanya mulai subuh berwudu jam 8 kada batal juga, mulai subuh kan ada yang batal pukul 8, pukul 9 kada batal juga. Jangan dibatalkan berwudu biasa tajdid. Itu disunatkan memperbaharui wudu. Al wudu tuhrun ala tuhrin kanurin ala nur. Berwudu di atas wudu artinya suci, berwudu pulang seperti cahaya di atas cahaya.